sama-sama berbahagia. Itulah kita sudah mendengarkan pemaparan narasumber pertama yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan konseling keluarga, dan itu banyak beliau lebih ke pengalaman karena memang basicnya beliau banyak langsung bersentuhan dengan para narapidana dan lain-lainnya. Kemudian sebelum kita ke banyak hal, kita langsung saja dulu ke materi kita yang kedua untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Mawardi, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa rasulihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Allahumma ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma. Yang pertama yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam beserta Ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam beserta jajarannya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah mempersiapkan acara yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Harapan kami ke depannya, dan juga yang saya hormati juga peserta, baik itu yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui media virtual. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Sida tadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya praksis. Artinya bagaimana bentuk implementasi penerapan konseling sendiri dalam berbagai macam bidang. Salah satunya adalah di lapas tadi misalnya, dengan berinteraksi dengan berbagai macam karakteristik problem psikologis yang dihadapi oleh konseli atau klien. Kalau di dalam undang-undang pendidikan itu disebutnya konseli. Kalau di dalam ruang lingkup pendidikan, sekolah maksudnya. Nah, kalau secara umum biasanya menyebutnya dengan konseli. Ini dalam kajian disiplin ilmu psikologis. Jadi di sini saya ingin memulai dengan ingin mengatakan bahwa disiplin ilmu yang berbasis pada kajian humaniora, misalnya sosial, psikologi, edukasi, pendidikan, dan sebagainya, itu adalah bagian dari applied science, ilmu terapan. Nah, jadi walaupun secara konseptual kita punya pengetahuan yang matang dalam memahami kajian teori, pendekatan, dan lain sebagainya, tapi ketika itu tidak diterapkan, maka kita tidak bisa mendapatkan kompetensi atau wawasan yang komprehensif. Dalam titik ini saya merasa belum secara sepenuhnya mengapply, menerapkan apa yang saya pelajari, karena memang mungkin pengalaman saya belum sekomprehensif seperti Ibu Sida yang benar-benar bersentuhan langsung dengan para orang-orang yang mempunyai problem psikologis yang sudah diberikan layanan konseling. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari topik yang diangkat, ini sebenarnya bisa menjadi starting point bagi teman-teman untuk melakukan riset yang lebih mendalam. Nah, misalnya di sini, mungkin sejauh ini kita belum memetakan jika sebaran bentuk kenakalan remaja yang ada di Ternate itu seperti apa. Kalau pembicara pertama tadi memotret berdasarkan praktik yang dilakukan di lapangan, mungkin ada di antara teman-teman, baik boleh juga di dalam kajian ilmu komunikasi agama Islam ataupun pendidikan misalnya, boleh. Ini menjadi hal yang menarik untuk memotret, atau psikologi misalnya, bagaimana sih sebaran bentuk kenakalan yang ada di contoh kecamatan Ternate Selatan dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin kalau di sini kita pasang mungkin ada variabel, istilahnya ada variabel X, variabel Y-nya. Variabelnya di sini saya ingin sedikit menyinggung tentang kenakalan remaja. Nanti baru kita mungkin sedikit memantik, membahas menyangkut bagaimana sih penerapan konseling dalam konteks komunikasi. Karena ini juga fakultas komunikasi, jadi menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana kita sama-sama mengelaborasi kira-kira praktik konseling atau bentuk komunikasi konseling ketika diterapkan dalam komunikasi, tidak hanya komunikasi formal atau komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapannya.
Baik, yang pertama saya ingin sedikit menyinggung mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebenarnya dalam ini sebenarnya label. Dalam istilah psikologis ada istilah label perilaku yang dibuat oleh kita terhadap perilaku tertentu. Nah, ini biasanya dalam kajian psikologis behavioristik. Tapi kalau kita turunkan kenakalan remaja itu harus kita definisikan. Yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu apa? Apakah tindakan pemukulan, bullying, atau seperti apa? Kemudian jika kita mengurut atau kita melihat bagaimana sih pola perubahan perilaku pada remaja, itu ada beberapa faktor yang salah satu peran besar itu dinamakan dengan significant others atau orang-orang di lingkungan luar remaja yang memiliki peran signifikan terhadap pola perilaku yang dimunculkan. Salah satunya di sini adalah orang tua. Walaupun secara umum dalam berbagai macam riset memang dikatakan persentase terbesar adalah orang tua, ada juga peer groups-nya, lingkungan pergaulannya, maupun bisa jadi pattern of education, pola pendidikan yang diperoleh oleh anak atau remaja itu sendiri. Berbicara tentang kenakalan remaja ini, saya sedikit mengaitkan dengan ada satu teori namanya Sigmund Freud. Dia teorinya disebut dengan psikoanalisis. Nah, dia bilang bahwa di dalam diri manusia ini bagaikan energi. Nah, itu dia sebutkan dengan id. Nah, kemudian di dalam struktur personality atau pribadi manusia itu ada 3, ada id, ego, dan super ego. Nah, jadi id ini seperti energi, kan remaja itu identik dengan punya emosi yang meluap-luap, punya semangat yang luar biasa. Tapi ketika energi yang dimiliki ini tergantung bagaimana dia akan menyalurkannya. Maka ada namanya ego dan super ego. Ego ini dia berkaitan dengan rasionalitas. Bagaimana kemampuan orang untuk menggunakan akalnya, rasionalnya untuk memenuhi kebutuhan energinya tadi, atau bisa disebut dengan kebutuhan biologis. Ada juga namanya super ego. Ini adalah aspek sosial moral. Contoh sederhananya begini. Ketika kita ingin makan, itu adalah energi biologis, sesuatu yang sifatnya instinktif. Kita pasti muncul. Dan juga kebutuhan akan seksualitas dan lain sebagainya. Ketika seperti itu, maka kita ingin makan, maka ego atau rasional kita tadi berbicara apa? Cari makanan. Ketika melihat makanan di meja, akal kita cuma katakan ambil, makan. Nah, sementara ego, super ego dia katakan jangan. Itu makanan minta izin dulu. Nah, jadi gambaran bentuk kenakalan adalah ketika energi yang muncul pada diri remaja, ketika disalurkan dalam bentuk akar rasio untuk memenuhinya, maka dia akan cenderung melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dia. Tapi ketika ada namanya super ego, ini yang biasanya diperankan oleh orang tua, guru yang memberikan batasan-batasan. Makanya dalam teori ini dikatakan seringkali yang menjadi pertentangan itu adalah ego versus super ego. Ketika super ego kalah, aspek moral tadi, maka yang muncul ada keinginan untuk menuruti rasionya. Tapi ketika super ego yang menang atau aspek moral yang menang, maka tindakan-tindakan yang cenderung menyimpang itu bisa direduksi. Nah, di sini adalah peran orang tua kalau dalam konteks parenting atau yang kita kenal dengan pola asuh orang tua. Di sini juga sama dengan konsep Islam. Kita kenal dengan al-iman yazid wa yankus. Yazid bita, yankus bil ma'asi. Nah, jadi keimanan itu naik dan turun. Jika naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ini juga sama juga di dalam konseling. Walaupun Islam telah mencetuskan ini sejak lama, di dalam kajian psikologi behavioristik itu dikatakan bahwa perilaku manusia itu tidak ada yang netral. Maksudnya adalah ketika anak ini tidak diarahkan untuk melakukan hal positif, pilihannya sebaliknya. Dia akan melakukan hal-hal yang sebaliknya. Ketika anak atau remaja tidak diisi dengan kegiatan keagamaan, pembelajaran dan lain sebagainya, maka pilihannya cuma 2. Jadi tidak ada yang tengah-tengah, dia setengah belajar, setengah manakal, itu tidak ada. Jadi pilihannya sama 2. Jadi menjadi tanggung jawab besar adalah di dalam PowerPoint atau di dalam artikel ini saya juga jelaskan bahwa peran penting dari orang tua itu pertama sebagai educator, sebagai pendidik. Maksudnya pendidik itu apa? Dia juga perlu untuk mempelajari
bagaimana sih karakteristik perkembangan dari remaja itu seperti apa. Dan itu memang bukan, walaupun saya secara khusus belum menikah dan mungkin diragukan kemampuan saya, tapi ini yang saya ketahui berdasarkan hasil penelitian. Mungkin bisa teman-teman komparasi dengan hasil kajian yang lainnya. Ya, itu. Yang kedua, dia juga harus menjadi fasilitator. Bagaimana setiap aspirasi yang disampaikan oleh anak sebagai representasi dari remaja tersebut bisa disampaikan dengan baik. Dan yang keempat adalah leadership atau seorang pemimpin dalam mengarahkan keluarga itu sebagai sebuah sistem kesatuan. Baik, sebelumnya mungkin saya akan kembali ke pertanyaan yang mendasar atau big questionnya. Dalam konteks bagaimana sih peran konseling itu sebagai bagian dari teknik komunikasi. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh materi pertama, bahwa konseling sendiri ada banyak teknik-tekniknya. Mungkin karena saya tidak salah di sini juga ada konsentrasi konseling, dan mungkin konseling dalam konteks prodi komunikasi dan penyiaran Islam dia dijadikan sebagai media dakwah nanti, tidak salah. Mungkin bisa diluruskan oleh teman-teman. Yang pertama, konseling itu sebagai yang saya katakan tadi applied science, ilmu terapan, dia bisa diterapkan tidak hanya dalam konteks komunikasi formal saja, tapi bisa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ketika konseling itu diterapkan sebagai sebuah teknik, itu minimal ada integrasi 3 komponen utama yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah dia menguasai teknik-teknik komunikasinya, di dalam artikel juga sudah saya jabarkan. Kemudian yang kedua, pengetahuan dia tentang pendekatan di dalam konseling. Jadi dalam proses konseling secara teoritis itu kurang lebih ada 10 aliran pendekatan dalam konseling. Secara umum dia berorientasi kepada 3 hal utama. Yang pertama adalah ada namanya behavioristik, perilaku, ada yang kedua namanya kognitif, dan yang ketiga namanya humanistik. Nah, sehingga mendefinisikan kenakalan remaja sendiri itu 3 aliran dalam ilmu, bisa juga ilmu pendidikan atau ilmu psikologi itu berbeda. Contoh misalnya orang behavioristik mengatakan perilaku-perilaku maladaptif atau problem psikologis yang ada pada seseorang itu dia berangkat dari bagaimana kondisi lingkungan membentuk dia. Nah, boleh kita katakan di sini bagaimana pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya. Itu yang pertama. Atau bisa juga kita berikan hipotesis sementara pola pergaulan dia dengan peers-nya atau teman sebayanya. Kemudian yang kedua, menurut orang yang beraliran kognitif, dia mengatakan bahwa kenakalan remaja atau perubahan perilaku atau pola perilaku maladaptif yang dimiliki oleh seseorang itu bisa dipengaruhi oleh persepsi dia terhadap sesuatu. Bagaimana pemahaman dia terhadap hal-hal yang dia yakini. Nah, ini juga ada sebagian yang tentunya memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, kemudian orang humanistik mengatakan bahwa kenakalan remaja atau bentuk-bentuk perilaku bermasalah secara psikologis yang dimiliki oleh seseorang itu sebenarnya dia itu seperti berbelok sedikit saja dari rel. Jadi pada hakikatnya manusia itu baik. Cuman pada kondisi tertentu dia hadapi semacam, kalau di rel itu kadang dia belok, tapi hakikatnya dia akan kembali ke rute yang seharusnya. Nah, jadi dalam konteks kajian konseling 3 bentuk permasalahan seperti ini itu punya penanganan yang berbeda. Mungkin permasalahan perilaku itu cenderung bisa diarahkan dengan mengganti perilaku baru. Contoh misalnya paling sederhana, remaja yang adiktif, kecanduan dengan gadget misalnya, itu mungkin bisa diganti dengan kebiasaan baru dengan melatih dia. Tapi berbeda dengan problem perilaku atau kenakalan remaja yang berangkat dari aspek kognitif, persepsi dia terhadap sesuatu. Nah, ini juga mungkin seperti tadi yang kasus terakhir, itu mungkin pendekatan yang diberikan juga berbeda. Nah, karena bagaimana meng-counter pemikiran itu cenderung lebih sulit ketika
mendidik remaja atau anak-anak untuk membuat pembiasaan-pembiasaan baru bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, yang saya bilang humanistik tadi, dia bilang bahwa perubahan perilaku remaja atau terbentuknya perilaku positif itu sangat dipengaruhi oleh personality dari kita. Jadi contoh misalnya, saya berkomunikasi dengan moderator. Itu yang membuat moderator itu menjadi seorang yang pendengar atau tidak, itu tergantung saya. Ketika saya menunjukkan personality yang empati dan lain sebagainya, itu maka respon dari orang yang berkomunikasi dengan saya juga akan menunjukkan hal yang sama. Nah, jadi ini sekali lagi ini kajian secara konseptual. Kemudian yang kedua, dikatakan yang ingin saya katakan di sini, memang di artikel mungkin bisa dilihat oleh teman-teman, itu ada 9 tahapan yang dari berbagai referensi yang saya telah kumpulkan, itu ada 9 tahapan yang bisa digunakan bagi teman-teman yang tertarik dengan kajian dalam konseling family terapi. Nah, itu bisa mendalami di sana. Kemudian di sini karena berbicara tentang konseling itu diterapkan dalam konteks keluarga, memang konseling sendiri dalam perkembangannya tidak hanya dibatasi dalam, awalnya memang di pendidikan. Pada awalnya konseling dalam ruang lingkup pendidikan yang kita kenal sebagai guidance counseling, bimbingan dan konseling. Kemudian di situ dia mulai berkembang. Ada namanya expanding atau perluasan. Makanya konseling juga kadang diterapkan sebagai metode dakwah. Ini mungkin teman-teman KPI bisa hal yang sangat menarik untuk diteliti. Kemudian konseling juga bisa diterapkan sebagai konseling pranikah misalnya. Kemudian ada juga bahkan ada konseling obat, konseling pajak, dan lain sebagainya. Nah, pada prinsipnya kenapa di lembaga institusi itu mereka menyediakan layanan konseling terlebih dahulu, itu adalah bagian dari langkah preventif. Artinya pencegahan. Contoh misalnya, ada beberapa lembaga misalnya menerapkan konseling tujuannya apa? Sehingga ketika ada problem yang lebih besar dihadapi oleh kliennya atau nasabahnya misalnya, itu sejak awal dia sudah ingin berkonsultasi. Cuman memang problem yang mendasar bagi culture masyarakat ketimuran itu memang tidak semua hal mereka ingin diskusikan. Artinya lebih suka untuk memendam atau berdiskusi dengan orang yang dekat dengan mereka. Nah, sehingga padahal pada sisi yang lain, dengan keterbukaan kita untuk berdiskusi misalnya dengan Ibu Sida yang sudah punya pengalaman dalam bidang bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang punya permasalahan hukum dan lain sebagainya, itu pada prinsipnya punya sesuatu yang lebih memberikan pemahaman baru sebagai partner atau teman diskusi. Cuman memang di dalam konteks masyarakat timuran, masyarakat Timur Utara itu bukan merupakan hal yang umum. Ketika kita punya sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, kita bisa mencari expertnya, entah itu psikolog, kalau yang lebih besar penanganan medis mungkin psikiatri yang lebih pakar di dalamnya. Nah, jadi sekali lagi poin saya yang ingin saya katakan bahwa konseling dalam konteks parenting atau pola asuh orang tua yang menjadi motornya adalah orang tua, bagaimana dia mengeducate, mendidik remaja sehingga arah dari proses pendidikan dalam keluarga tersebut bagaimana mereduksi atau mencegah potensi-potensi kenakalan remaja yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian yang kedua, konseling sebagai metode dalam konteks komunikasi itu sangat efektif. Cuman bedanya konseling ini proses komunikasinya dinamakan dengan komunikasi terapeutik. Dia mungkin lebih deep, lebih mendalam dibandingkan komunikasi umum yang tujuan utama yang saya ketahui adalah mendeliver message. Itu yang paling dasar. Nah, tapi karena konseling adalah komunikasi terapeutik, ada orientasi yang berbeda ketika berkomunikasi. Itu orientasi yang paling mendasar adalah bagaimana proses komunikasi yang kita lakukan itu dapat membuat change in thought, bagaimana mengubah pemikiran, change in behavior, bagaimana mengubah perilaku, dan change in feeling, bagaimana merubah kondisi emosi dari konseli atau klien atau lawan bicara kita tersebut. Mungkin demikian pemantik dari saya, selanjutnya bisa kita kembangkan dalam sesi talkshow atau diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada
Pak Mawardi yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Walaupun tadi beliau mengatakan beliau masih sementara single, tapi pemahaman beliau untuk ke rumah tangga itu sudah matang. Jadi saya rasa harus dipercepatkan. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau secepatnya bertemu jodohnya. Amin. Ya Bunda ya, bantu doa juga supaya beliau cepat ke rumah tangga. Amin. Karena ini bahas rumah tangga. Ya. Ya, peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia, itulah pemaparan materi dari kedua narasumber kita.